Kelak di akhir zaman, menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya. Mereka akan merusak apa saja yang dihadapannya di muka bumi. Jumlahnya sangat banyak dan tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan dalam kitabnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Rasulnya Muhammad SAW. Tak hanya umat Muhammad SAW yang diperingatkan Allah dan Rasulnya akan bahaya Ya'juj dan Ma'juj, bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah mengingatkan akan hal ini. Itu sebabnya nama Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal dalam tradisi agama lain dengan sebutan Gog-Magog. Sifat ganas dan perusak Ya'juj dan Ma'juj memunculkan mitos beragam. Sebagian besar berbau fantasi bahwa mereka adalah monster-monster bertubuh besar, bertaring layaknya Dracula, bertelinga panjang, dan lain sebagainya. Pendek kata, mereka bukan manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Lalu bagaimana Al-Quran dan Rasul SAW menjelaskan tentang makhluk ganas ini? Dan jika kelak akan dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya, di manakah mereka saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Ya'juj dan Ma'juj kelak akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya yang sekaligus menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Keluarnya makhluk Allah ini sebagai tanda besar hari kiamat. Sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Beliau berkata, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat." Beliau berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda." Beliau menyebutkan dukan, asap, dajjal, Da'bah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khusuf dibenamkan ke dalam bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman mengusir, menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim. Janji akan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj sangat mengkhawatirkan Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan salah seorang istri Nabi SAW, Zainab binti Jahsh. Nabi SAW bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah. Celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau melingkarkan jari tangannya. Saat itu Rasul SAW ditanya, "Ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Kata Ya'juj dan Ma'juj dalam bahasa Arab berasal dari kata aja atau ajij, artinya nyala api, tetapi kata aja berarti pula asra'a, maknanya berjalan cepat. Dengan begitu, Ya'juj dan Ma'juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena hebatnya gerakan mereka. Al-Quran 2 kali menguraikan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi, sehubungan dengan uraian tentang gambaran Dajjal. Menjelang berakhirnya surat Al-Kahfi, diuraikan tentang perjalanan Raja Zulkarnain ke berbagai jurusan untuk memperkuat tapal batas kerajaannya. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, 'Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya 96. Lalu makhluk jenis apakah Ya'juj dan Ma'juj?
Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya kaum ini. Namun semua sepakat bahwa Yajuj dan Majuj termasuk spesies manusia, keturunan dari Yafits Abi At-Turk. Sedangkan Yafits merupakan keturunan anak Nuh alaihissalam. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai Adam," ia pun menjawab, "Ya, aku memenuhi panggilanmu dan kebaikan ada di tanganmu." Allah berfirman, "Keluarkanlah ba'tsun nar." Ia bertanya, "Apakah ba'tsun nar itu?" Allah berfirman, "Dari setiap 1000 orang, 999 orang sebagai ba'tsun nar, penghuni neraka." Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj 2. Mereka bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang yang satu itu? Beliau bersabda, bergembiralah, sesungguhnya dari kalian satu orang dan dari Yajuj dan Majuj 1000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam. Jumlahnya banyak, bahkan mereka akan jadi penghuni neraka. Walaupun Yajuj dan Majuj dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Yajuj dan Majuj. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Kasana, Yajuj dan Majuj adalah kaum yang banyak keturunannya. Menurut mitos, mereka tidak mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adab dan pemimpinnya. Ada yang menyebut mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter, dan ada yang menyebut tubuh mereka sangat pendek, hanya beberapa sentimeter. Konon, telinga mereka panjang, tapi mitos ini tidak ada dasarnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 menyebut Yajuj dan Majuj adalah kaum yang kasar dan biadab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Mereka sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Oleh karena itulah masyarakat mengadukan kelakuan suku Yajuj dan Majuj kepada Raja Zulkarnain. Maka Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Yajuj dan Majuj ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Lalu siapakah Zulkarnain? Menurut orang-orang barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, orang Macedonia, Yunani. Ia berkuasa selama 330 tahun, membangun kota Iskandariah dan murid Aristoteles, memerangi Persia dan menikahi putrinya, mengadakan ekspansi ke India dan menaklukkan Mesir. Imam Asy-Syaukani menolak pendapat itu, karena hal ini mengisyaratkan bahwa ia seorang kafir dan filosof, sedangkan Al-Quran menyebutkan, "Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Quran Surat Al-Kahfi 84.
Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang soleh. Ia seorang pengembara dan ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk yang sering diganggu Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain membangun sebuah dinding pemisah. Zulkarnain kemudian memerintahkan biji besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit, lalu api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin dan tidak bisa dipanjat. Sejak itu, kaum Ya'juj dan Ma'juj terkurung dengan rapat, tidak akan keluar dari kurungannya sebelum janji Allah tiba. Dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah diambang pintu. Mereka keluar setelah Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Keluarnya mereka dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikannya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok insya Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah. Mereka kembali ke tempat mereka menggali. Mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air sampai kering dan orang-orang berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit dan ia kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penghuni langit. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya 96. Lalu di manakah lokasi tembok besi kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj berada? Pemirsa Kasana, para arkeolog pernah menemukan dinding besi yang kokoh pada awal abad ke-15 Masehi di belakang sungai Ceyhun dalam ekspedisi Balkh dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarmiz, Uzbekistan. Babul Hadid atau gerbang besi merupakan jalan penghubung antara wilayah Samarkindi dan India. Apakah temuan ini benar sebagai dinding besi kokoh yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj? Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India dengan koordinat 38 ON dan 67 OE. Tempat itu kini bernama Buzgol Kana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid atau pintu gerbang besi. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani, orang Cina menamakannya Timenquan, semuanya bermakna pintu gerbang besi. Heo Wenxiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Diperkirakan berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan Kaukasus yang sangat tinggi dan sangat keras. Berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Seorang ahli geografi Muslim, Al-Sharif Al-Idrisi, menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam, seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Watsiq Billah dari dinasti Abbasiyah. Konon, Al-Watsiq pernah bermimpi bahwa tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Ya'juj dan Ma'juj juga lokasi pastinya. Maka dengan dana sebesar 5.000 dirham, Khalifah Al-Watsiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu.
Salam yang ditemani 50 orang berangkat melintasi Armenia dan bertemu penguasanya Ishak bin Ismail. Dari Armenia, rombongan Salam bergerak ke arah utara, yaitu daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang nama-namanya kini tak lagi dikenal. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Selama 27 hari, Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari, tim ekspedisi berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung yang diduga sebagai tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan itu. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambaran ini disebutkan ahli geografer Al-Idrisi secara detail. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang diduga bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taraz atau Kazakhstan, kemudian Samarkand di Uzbekistan, lalu kota Rai atau Iran, dan kembali ke istana Al-Watsik di Suramanra'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Watsik. Lokasi tempat tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan Al-Idrisi sesuai dengan penjelasan seorang pengelana muslim terkenal, Ibnu Batutah, yang menyebutkan lokasi pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Soalnya di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Pemirsa Kasana, menjelang kiamat, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan para pemanah dan perisai mereka, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa bin Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Dan di Tur terkepunglah Nabiullah Isa alaihissalam beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar kamu hari ini. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi, kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka. Kemudian Isa alaihissalam dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka, kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung. Maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi." Quran Surat Al-Anbiya 96.
Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan mereka, Yajuj dan Majuj, meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, lalu di sini pernah ada air. Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Yajuj dan Majuj, penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan bahwa mereka semua, Yajuj dan Majuj, telah mati dalam keadaan sebagian mereka di atas, sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, wahai semua kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu. Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan datang kejahatan? Beliau menjawab, ya, banyak penyeru yang mengajak ke pintu jahanam, maka barang siapa yang mengikutinya, mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Aku kembali bertanya, sifatkanlah mereka itu kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, lalu kau suruh apa ketika aku melihatnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berpeganglah pada jamaah muslimin dan imam mereka. Aku berkata, jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauhilah semua kelompok itu meskipun akar pohon melilitmu hingga maut menjemputmu dan engkau tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Kasana, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.